Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan, Shalom. Semoga keselamatan atas Anda sekalian dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan berkat dari Tuhan. Adalah fakta bahwa ketidakpedulian pada pendidikan itu hampir melanda seluruh strata masyarakat kita. Sebagaimana paparan di episode yang sebelumnya. Kita ini menganggap penting pendidikan hanya di atas kertas atau hanya omongan saja. Tidak ada satunya kata dengan perbuatan. Maka benar bahwa kita sungguh-sungguh butuh budidaya Pancasila. Sebab itu merupakan langkah merekonstruksi atau menata ulang jalan pikiran kita agar terbentuk sebuah ideologi yang kita pakai sebagai pegangan hidup atau way of life. Pegangan hidup inilah yang nantinya akan menjadi kunci pembuka bagi capaian kecerdasan kehidupan bangsa itu. Dan jika sudah demikian, bukankah Pancasila menjadi satu-satunya jalan untuk mencapai itu? Di alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada 5 tujuan didirikannya NKRI. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Kedua, melindungi tumpah darah Indonesia. Ketiga, memajukan kesejahteraan umum. 4, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 5, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari semua tujuan itu, yang paling menentukan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengapa? Sebab semua tujuan itu hanya mungkin bisa tercapai jika kecerdasan kehidupan itu terwujud. Mungkinkah kita bisa melindungi segenap bangsa Indonesia tanpa kecerdasan kehidupan? Bisakah kita melindungi tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial tanpa adanya kecerdasan kehidupan? Tentu ini merupakan hal yang mustahil. Tampaknya gagasan tentang mencerdaskan kehidupan bangsa itu luput dari pembahasan kita. Sejauh ini belum terlihat ada yang pernah mempersoalkan hal ini. Para tokoh kita, para pakar nasional, saya belum pernah melihat ada yang mempersoalkan tentang alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Satu-satunya yang saya tahu pernah membahas ini adalah seorang kiai dari Jombang, yaitu seorang mursyid Thariqah Siddiqiyah, Mbah Yai Muhammad Mukhtar Mukti, yang waktu itu membuat semacam clue tentang apa yang dimaksud dengan kecerdasan kehidupan bangsa itu. Itu menjadi semacam PR bagi para murid untuk mencari tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan. Ini sebenarnya agak aneh, ya. Karena sejauh yang kita tahu selama ini beberapa tokoh Islam, orang Islam yang merasa dirinya paling Islami, itu seringkali menganggap bahwa negara ini dan seluruh produknya, produk kebijaksanaannya adalah produk yang tidak benar, bahkan menyebut negara ini sebagai tauhid. Sehingga dokumen-dokumennya seperti Pancasila, pembukaan, dan lain-lain dianggap sebagai sesuatu yang salah. Nah, Romo Kiai Mukhtar ini justru sebaliknya. Beliau bahkan pernah menyampaikan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah kitab sucinya negara Indonesia, yang itu mestinya menjadi rujukan. Tapi ini sebenarnya tidak pernah digali kedalamannya seberapa dalam itu. Beliau ini justru mencermati satu persatu dokumen-dokumen negara itu sehingga banyak ditemukan mutiara maknawi yang tidak ternilai harganya. Namun ironisnya, para penyelenggara negara kita ini justru seperti sedang tertidur lelap. Padahal jika ingin negara ini maju, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo, bahwa kita ini butuh pemimpin yang tepat. Kalau menurut saya itu masih kurang. Kita bukan hanya butuh pemimpin yang tepat, tapi butuh kepemimpinan yang jelas. Dan konsep
kepemimpinan yang jelas ini mestinya merujuk pada pencerdasan kehidupan bangsa tersebut. Pencerdasan kehidupan bangsa mestinya bukan sekedar prosesi pencerdasan pikiran, tetapi lebih dari itu menyangkut soal kecerdasan rasa dan kecerdasan batinnya. Mengapa demikian? Sebab yang dicerdaskan adalah kehidupan itu sendiri, sehingga mau tidak mau akan menyangkut soal tindakan nyata, gerak fisikal indrawi yang dipandu oleh kejernihan akal pikir dengan pemertimbangan perasaan yang dikontrol oleh ketajaman batin. Dengan begitu, maka kehidupan seseorang pun bisa disebut berkecerdasan yang hidup, bukan kecerdasan yang mati. Sebab secara simbolik bisa dikatakan bahwa jika hanya kecerdasan pikiran yang bekerja, maka 1 ditambah 1 itu nilai hasilnya bisa dipastikan 2. Dan selain 2 itu jelas akan salah. Tapi jika kecerdasan kehidupan yang bekerja, maka 1 ditambah 1 insya Allah 2. Artinya 2 ini bisa pula 2, bisa menjadi 0, bisa 1, bisa 10, bisa 12, bisa 1 juta, dan seterusnya. Kebenaran logis yang detektornya adalah kecerdasan pikiran itu sesungguhnya masih kalah jauh nilainya kalau dibandingkan dengan kebenaran hidup yang memang membutuhkan kecerdasan kehidupan untuk menguak misterinya. Mengapa begitu? Sebab kecerdasan kehidupan dengan sendirinya akan menyertakan Tuhan dalam setiap kalkulasinya dalam memutuskan suatu kebijakan. Dari sudut pandang perhitungan, justru kecerdasan kehidupan itu jauh lebih rigid dalam mengkalkulasi, meski ironisnya kadang-kadang seringkali itu terlihat seperti hal yang tidak terperhitungkan, sehingga seolah-olah seperti hal yang kebetulan atau ngawur. Kalau kita kembali ke alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di mana tujuan negara yang 5 itu kemudian mengerucut ke satu hal, yaitu kecerdasan kehidupan bangsa tersebut, sementara negara ini didirikan di atas sebuah dasar yang namanya Pancasila, maka untuk menjadikan bangsa ini memiliki kecerdasan kehidupan, tampaknya caranya tidak bisa tidak kecuali harus dengan Pancasila itu sendiri. Maksudnya, kecerdasan kehidupan yang niscaya harus dipunyai oleh warga negara Indonesia itu, formulanya yang digunakan adalah Pancasila, sebagaimana yang ditunjukkan di alinea 4 tersebut. Namun, konsepsi pendidikan yang kita bangun sejauh ini, yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk kurikulum nasional, alih-alih menggunakan dasar pijak Pancasila itu, yang terjadi malah meletakkan Pancasila sekedar sebagai pilar, bukan lagi sebagai dasar. Sepertinya orang-orang yang punya gagasan pilar itu tadi tidak tahu bedanya antara apakah itu pilar dengan apakah itu dasar. Kecerdasan kehidupan adalah wacana yang jauh ini luput dari perhatian banyak orang. Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud yang seharusnya merumuskan konsepsi kecerdasan kehidupan itu untuk diimplementasikan dalam ranah pendidikan formal, malah kepincut dengan batasan kecerdasan parsialistik yang hanya merupakan bagian kecil dari kecerdasan kehidupan itu sendiri. Kita ini lebih suka mengikuti standar kecerdasan sebagaimana yang dikeluarkan oleh PISA, yaitu sebuah organisasi atau lembaga asesmen atau evaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh 70 negara di seluruh dunia. Kita lebih suka mengikuti mereka daripada menggali, mencari milik kita sendiri. Meski dalam mengikuti PISA itu kita terengah-engah dan pontal-pontal dengan hasil yang hampir selalu bisa ditebak, yaitu kita selalu berada di urutan yang paling belakang. Kita tetap saja mengikuti itu. Artinya, kita ini sekedar mengalahkan standar PISA saja tidak pernah berhasil. Sementara cara yang kita gunakan dan hasilnya itu tidak berhasil itu selalu kita gunakan terus-menerus. Kita tidak pernah mencoba membuat pola yang lain. Apakah itu menunjukkan bahwa anak-anak kita itu memang bodoh, terlalu rendah mutunya dibandingkan dengan mereka yang dari luar? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Mengapa sekedar mengalahkan PISA saja kita selalu gagal? Padahal kalau kita kembali kepada penelitian yang mengatakan bahwa volume otak manusia itu relatif sama, yang berarti bahwa kemampuan semua orang itu relatif sama, maka kegagalan itu terjadi karena sistem pendidikan kita yang belum bisa memenuhi untuk mengatasi persoalan tersebut. Apakah anak-anak kita memang sebodoh itu?
Ataukah ini sesungguhnya hanya soal kesalahan prosedural sehingga daya pikir anak-anak kita itu tidak optimal? Tampaknya pendidikan kita itu memang tak pernah sungguh-sungguh membangun sistem berpikir. Padahal nama lain dari kecerdasan itu tidak lain adalah sistem berpikir itu. Seseorang yang akal pikirnya memiliki sistematika yang efektif, taktis alias tidak bertele-tele, maka dikatakan bahwa orang itu adalah orang yang cerdas atau memiliki kecerdasan. Secerdas apa? Semakin sistematis cara berpikir seseorang, maka semakin cerdaslah dia. Sebaliknya, mereka yang tak memiliki sistematika dalam alam pikirnya, maka ia dinamakan bodoh sebab persoalan yang seharusnya diselesaikan dalam waktu yang singkat akan memakan waktu yang terlalu lama, bahkan hingga tidak bisa terselesaikan. Mengapa demikian? Lantaran tidak ada sistematikanya itu. Ibarat sebuah jalan, maka jalan pikiran itu ruwet. Karena tidak ada sistematikanya, aturan lalu lintasnya juga silang sengkarut sehingga seringkali macet. Nah, konsep edukasi yang kita bangun, entah sadar atau tidak, hanya sekedar menggunakan sisi penyimpanan saja dari pikiran atau dari kemampuan otak kita. Itu sebabnya seringkali ada banyak sekolah yang maju mundur itu hanya menghafalkan. Seolah-olah menghafalkan ini adalah sesuatu yang istimewa. Jadi segala sesuatu dihafalkan. Beberapa orang Islam merasa Al-Quran itu lebih afdol dihafalkan daripada dipahami. Lalu ada hafalan alfiyah yang jumlahnya 1000 itu, atau hal yang lain. Jadi pendidikan kita itu lebih banyak menghafal, tidak memahami. Bahkan pengertian membaca pun, seperti yang pernah disinggung di kanal ini juga, pengertian membaca itu sudah bergeser sekarang. Bukan lagi membaca yang seharusnya adalah menemukan maksud dari sebuah teks atau sesuatu di balik apa yang dibaca, justru dipahami sekarang sebagai sekedar bahwa membaca itu adalah melafalkan dengan benar. Jadi tidak difahami tapi cuman dihafal. Seolah-olah kalau sudah hafal itu sudah istimewa. Seperti itu kan sama-sama dengan kalau Anda punya obat, ya punya resep. Ya, resep itu cuman dihafal tapi gak dilakoni. Apakah tidak seperti itu ketika kita melihat ayat suci Al-Quran yang cuma dihafal tapi tidak dilaksanakan? Dengan kondisi pendidikan yang hanya menghafal macam ini, bagaimana kita akan bisa bersaing? Sementara persaingan itu sendiri berbasis pada daya pikir, kita tidak pernah mengajari anak-anak kita untuk berpikir. Kita hanya menumpuk informasi di dalam pikiran anak-anak itu, sehingga alih-alih mereka cerdas, yang terjadi justru menghambat proses berpikir. Apa yang saya sampaikan itu baru sebatas kecerdasan akal pikir. Kecerdasan jenis ini, sebagaimana yang telah disebut di depan, hanya akan terbentuk ketika di dalam pikiran itu terbangunkan suatu jalan pikiran yang sistematis. Sementara sekolah-sekolah kita tidak pernah melakukan itu. Konsep kecerdasan sekolah kita adalah jumlah informasi yang masuk. Semakin banyak yang dimasukkan, diasumsikan semakin cerdas. Bukankah ini sangat absurd? Sebagaimana yang pernah saya contohkan di kanal ini, jika dianalogkan dengan bahwa kecerdasan itu adalah ibarat terbangunnya sebuah sepeda yang niscaya terdiri dari banyak onderdil yang dirangkai menjadi satu, maka kita ini seperti mengumpulkan onderdil sepeda itu, tetapi kita biarkan tidak terangkai. Namun kita berharap, bahkan kadang-kadang berdoa, supaya onderdil-onderdil itu terangkai dengan sendirinya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Di ranah kecerdasan akal pikir saja, kita masih kedodoran seperti itu. Sementara amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat itu memerintahkan agar negara ini mampu menjadikan bangsanya memiliki suatu kecerdasan kehidupan. Sebuah tugas yang berat dan tidak sederhana. Tetapi apakah pemerintah melalui Kemendikbud menyadari hal ini? Jika kecerdasan kehidupan itu bisa diwujudkan, bukan hanya skor PISA yang akan kita atasi, tapi lebih dari itu adalah segenap bangsa Indonesia akan terlindungi, sekaligus juga tumpah darah Indonesia, dan kita pun bisa memajukan kesejahteraan umum, dan dalam skala internasional kita pun bisa ikut melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan perdamaian abadi, bukan sekedar perdamaian semu yang sesaat, serta keadilan sosial. Lalu bagaimana cara untuk mencerdaskan kehidupan itu? Silakan ikuti episode selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, shalom, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.